can't believe this is working. It's like taking candy from a baby. Selain Plankton, ini dia 9 penjahat paling sadis yang pernah muncul di SpongeBob SquarePants. Serial kartun SpongeBob SquarePants tentu tak lepas dari kehadiran karakter-karakter jahat. Mungkin yang paling terkenal adalah Plankton nih guys. Makhluk kecil berwarna hijau ini memang menjadi antagonis utama di Bikini Bottom. Diceritakan jika Plankton sangat menginginkan resep Krabby Patty yang dimiliki oleh Mr. Krabs. Berbagai rencana jahat pun Plankton lakukan hanya untuk mencuri rahasia resep Krabby Patty. Sayangnya, Plankton selalu saja bernasib sial dan mengalami kegagalan. Nah, Plankton bukan satu-satunya karakter penjahat di SpongeBob loh. Masih banyak lagi villain yang tak kalah kejam dan sadis yang pernah muncul dalam episode SpongeBob SquarePants. Siapa saja mereka? Yuk simak video berikut ini. Nah, tapi sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe, klik tombol subscribe dan klik icon lonceng di bawah ini, supaya kami semangat membuat konten menarik lainnya. Oke guys, lanjut. Man Ray. Oops. Karakter penjahat di SpongeBob pertama adalah Man Ray nih guys. Ia merupakan musuh terbesar dua superhero Bikini Bottom, Mermaid Man dan Barnacle Boy. Ia pertama kali muncul dalam episode Mermaid Man and Barnacle Boy 3. Man Ray sendiri adalah sebuah bentuk parodi yang dibuat Stephen Hillenburg untuk musuh utama Aquaman, Black Manta. Ketika kemunculan pertama kalinya, Man Ray yang dipenjara berhasil mengelabui Patrick dan SpongeBob untuk membebaskannya. Ia pun berhasil lolos dan mencuri beberapa senjata milik Mermaid Man dan Barnacle Boy. Alhasil Man Ray bisa mengeluarkan laser dari tangannya. Namun, salah satu kelemahan terbesar dari Man Ray adalah ikat pinggang yang terpasang. Jika seseorang menekan remote ikat pinggang tersebut, maka ikat pinggangnya akan bergetar dan Man Ray merasa geli yang membuatnya menderita. Cara itu yang digunakan SpongeBob untuk akhirnya mengalahkan Man Ray yang berbuat onar di Bikini Bottom. Was it something I said? No! Stop giggling, or I'll have to... Dirty Bubble. Sama seperti Man Ray, Dirty Bubble adalah penjahat di SpongeBob yang merupakan musuh utama pasangan superhero Mermaid Man dan Barnacle Boy. Ia muncul pertama kali dalam episode Mermaid Man dan Barnacle Boy 2. Seperti namanya, Dirty Bubble berbentuk gelembung raksasa, transparan, berwarna coklat, dan terlihat kotor. Sebagai gelembung, Dirty Bubble memiliki kemampuan mengapung dan terbang di udara. Dia juga bisa memakan dan menjebak setiap orang di dalam tubuhnya. Dan tentu saja kelemahan Dirty Bubble adalah segala benda runcing yang bisa membuatnya meledak seketika. Hal ini dilakukan oleh SpongeBob saat tak sengaja menyentuhkan ujung pensil lancip ke tubuh Dirty Bubble. Kau menyelamatkan kami. Have your autograph? Oh no! Oh no, you fool! Stay! Sea Bear. No, like that. Apa jadinya jika seekor piranha menikah dengan beruang grizzly? Mungkin hasilnya adalah makhluk mengerikan yang disebut Sea Bear. Salah satu karakter penjahat di SpongeBob ini muncul pertama kali dalam episode The Camping Episode, yakni saat SpongeBob, Patrick, dan Squidward camping di alam liar, padahal sih cuma 5 meter dari rumah masing-masing. Terdapat beberapa hal yang dapat memancing Sea Bear muncul, di antaranya adalah saat Squidward bermain klarinet dengan buruk, menggoyang-goyangkan senter, memakai sepatu badut, dan topi sombrero. Namun serangan Sea Bear bisa dicegah dengan menggambar anti-Sea Bear, yakni sebuah lingkaran di pasir. Tapi jangan sampai menggambar oval yang akan membuat Sea Bear tetap bisa menyerang. Hal ini yang dilakukan oleh Squidward. No, like that. Hey! It worked! You guys saved my life! You did! Doodle Bob. Aw, look at him. Ain't he a doll? Doodle Bob adalah villain di SpongeBob yang berbentuk dua dimensi. Ia muncul pertama kali dalam episode Frankendoodle dan juga game Nintendo DS Drown to Life SpongeBob SquarePants Edition.
Di episode Frankendoodle, diceritakan jika SpongeBob secara tak sengaja menemukan sebuah pensil ajaib yang berasal dari seorang pelukis di atas laut. Pensil ajaib itu bisa menghasilkan sebuah gambar yang nantinya bisa hidup. Awalnya SpongeBob menggambar ubur-ubur, lalu ia menciptakan potret dirinya dalam bentuk Doodlebob. Doodlebob digunakan SpongeBob untuk melakukan prank kepada Patrick dan penduduk Bikini Bottom. Namun lama-lama, Doodlebob menjadi liar dan berbuat onar. Beruntung Doodlebob bisa dikalahkan dengan sebuah penghapus ajaib. Kevin si Cucumber. Kevin si Cucumber adalah ketua dari kelompok Jelly Potters. Ia muncul pertama kali dalam episode I'm Your Biggest Fanatic. SpongeBob dan Patrick sangat mengidolai Kevin dan rela melakukan apapun demi mendapat perhatian Kevin si Cucumber. Sayangnya Kevin sangat sombong dan malah menyuruh SpongeBob melakukan hal-hal bodoh. Sampai-sampai SpongeBob disuruh untuk mencari Raja Ubur-ubur. Tattletale Strangler. Tattletale Strangler adalah penjahat di SpongeBob SquarePants selanjutnya nih guys. Ia merupakan seorang pembunuh berantai yang tinggal di Bikini Bottom. Tattletale Strangler pertama kali muncul dalam episode SpongeBob Meet the Strangler. Di episode itu, Strangler berusaha menyamar menjadi seorang pengawal SpongeBob untuk mengelabui petugas kepolisian. Strangler kemudian mencoba mencekik SpongeBob berkali-kali, namun gagal karena berada di lokasi dan waktu yang tidak tepat. Misalnya saat merayakan pesta ulang tahun di mana banyak teman-teman SpongeBob datang ke rumah. Saat kesabarannya habis, Strangler lalu merobek kumis palsunya dan berusaha membunuh SpongeBob. Namun lagi-lagi usahanya itu gagal setelah SpongeBob mengadakan pesta lain. Hingga akhirnya Tattletale Strangler lelah dan memilih untuk kembali tinggal di penjara, alih-alih hidup bersama SpongeBob nih guys. Conman. Couple of class A suckaroonies like those two. Wajahnya mungkin seperti karakter figuran di serial kartun SpongeBob SquarePants, tapi sebenarnya ia punya sifat yang licik dan curang. Conman adalah karakter jahat yang muncul pertama kali dalam episode Chocolate with Nuts. Kelicikannya itu diperlihatkan saat ia berhasil menipu Patrick dan SpongeBob yang ingin menjual coklat. Conman menyarankan untuk Patrick dan SpongeBob membeli sebuah tas agar lebih mudah saat membawa coklat. Kemudian Conman menyarankan Patrick dan SpongeBob membeli kembali tas yang lebih besar supaya memudahkan saat menjual coklat ke pelanggan. Mungkin cukup menarik jika Conman bertemu dengan Mr. Krabs yang juga terkenal pelit dan licik. So long, boys. Happy hunting. Suckers like those two. Dennis. Habt ihr mich vermisst? Dennis adalah villain yang muncul dalam The SpongeBob SquarePants Movie. Ia merupakan seorang pembunuh bayaran yang disuruh oleh Plankton untuk menghentikan SpongeBob dan Patrick menemukan mahkota Raja Neptunus. Dennis digambarkan memakai topi koboi dengan kacamata hitam dan sebuah masker. Penampilannya yang bak seorang geng motor membuat ia sangat ditakuti oleh penduduk Bikini Bottom. Ich hab genug von euch Herren. Ich wünsche euch eine gute Reise ins Jenseits. This'll only hurt a lot. Squilliam Van Gieson. I'm the leader of a big fancy band now. Penjahat di SpongeBob terakhir adalah Squilliam Van Gieson. Ia adalah saudara sekaligus musuh bebuyutan dari Squidward Tentacle. Pertama kali muncul dalam episode Ben Geeks. Meskipun saudara, Squilliam Van Gieson punya beberapa perbedaan dengan Squidward. Squilliam lebih kaya dan terhormat dibanding Squidward. Namun, Squidward berhasil menunjukkan jika ia lebih baik dari Squilliam. Salah satunya adalah saat ia membawa band Bikini Bottom yang terdiri dari SpongeBob dan kawan-kawan untuk tampil di acara The Bubble Ball.
Nah, itu tadi daftar karakter penjahat di SpongeBob SquarePants. Siapa yang jadi favoritmu?